Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini saya akan menunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana cara mengisi administrasi guru SMPK 6 Penabur Jakarta. Saya share screen dulu. Ya, saya jelaskan dulu bahwa kita akan mengisi administrasi guru melalui Google Classroom yang telah disiapkan, di mana Google Classroom itu diberikan dari penabur pusat untuk kita gunakan. Ada akun yang ditetapkan begitu. Jadi semoga tidak berubah ke depannya. Jadi itu sifatnya permanen. Ya, jadi artinya kita mau mencoba mengadministrasi semua administrasi guru itu ke dalam Google Classroom tersebut. Jadi kalau misalnya tahun depan kita mau pakai, mengumpulkan kembali untuk tahun 2021-2022 itu tinggal kita ganti orangnya saja, kolaborator dan editor, baru guru-guru yang mau diundang siapa saja, gitu ya. Langkah pertamanya yang kita lakukan adalah kita membuka Google Classroom dulu. Sebentar. Saya buka dulu email saya, baru saya tinggal pilih Classroom. Ya, nah seperti ini pada bagian pojok sebelah kiri ada tulisan administrasi guru, silahkan diklik. Nah, pada tampilan di stream, itu Pak Mahlan sudah menyiapkan ini materi PPKN kelas 9, Bahasa Indonesia kelas 9, Matematika kelas 9, selanjutnya Seni Musik kelas 9, kemudian Desain Grafis kelas 8, ada Hasta Karya kelas 8, kemudian Matematika 8, dan lain sebagainya. Ini juga ada Bahasa Inggris 7, berarti ini untuk pengajar kelas 7. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengajar kalau mengajar di kelas 9, berarti isinya yang kelas 9. Kalau kelas 8 ya kelas 8, begitu juga dengan kelas 7. Saya beri contoh karena saya pengajar matematik kelas 9, maka saya pilih yang ini, diklik. Kemudian ini sifatnya akan nge-link ke Google Drive ya. Jadi ini sebuah GC di mana GC yang disiapkan itu akan masuk ke dalam Google Drive. Kemudian kita klik, ya, tampilannya akan seperti ini. Ada sekitar 15 item yang harus diisi oleh Bapak Ibu guru, tapi kalau memang bisa diisi pada bagian tertentu itu mungkin tidak bisa diisi. Contoh misalnya agenda guru ini kan sebetulnya kita punya yang offline-nya atau yang tertulisnya, tapi kalau mau memiliki ataupun sudah punya yang online-nya, dimasukkan aja ke sini supaya nggak hilang. Jadi tujuannya supaya tidak hilang ya Bapak Ibu, dokumentasi ini. Tapi untuk beberapa bagian, ini silabus, Bapak Ibu isi kompetensi inti dan kompetensi KD. Tampilannya ini seperti ini, karena ini ada tulisan titik-titik 3, berarti artinya semua tulisannya belum terbaca. Bisa diubah tampilannya dengan cara mengklik yang ini, pojok kanan ini, list view-nya. Jadi modelnya seperti ini, jadi dia lebarnya ke samping. Tapi pada saat ditampilkan seperti ini juga kompetensi inti dan kompetensi dasar ini. Jadi disorot aja begini, nanti tulisan itu muncul sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya, ini isinya apa sih, jangan sampai salah juga, karena di sini ada kumpulan soal utama. Nanti di sini kumpulan soal remedial. Ya, saya beri contoh dulu untuk yang silabus. Kalau saya mau mengisi silabus, caranya diklik aja 2 kali atau klik sekali. 2 kali ya, sorry ya. Baru kemudian kita mau upload silabus yang udah kita buat. Caranya pilih new pada pojok kiri yang ada tanda plus gitu yang warna-warni, baru pilihnya file upload. Nah, ini sudah saya siapkan file saya, di sini ada silabus, tinggal saya klik dan pilihnya open. Kita tunggu beberapa saat, nanti di sini pojok kanan bawah ini ada proses, dan biasanya di sini ada muncul tuh centang warna hijau. Itu artinya sudah terupload. Dan ini filenya juga Bapak Ibu sudah lihat, sudah ada. Oke, ini tinggal kita silang. Baru yang ini kalau misalnya ternyata, wah ini filenya salah nih, masih ada yang harus saya perbaiki. Silahkan, jadi caranya diklik saja sekali, baru ini tanda tong sampahnya diklik, berarti kita buang. Nanti baru kita upload kembali yang baru. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, sebagai contoh saja nih saya klik. Nah, kan hilang kan? Berarti sudah tidak ada lagi di sini. Oke, kita tidak lagi bicara silabus, kita pilih yang lain. Misalnya ini, kumpulan soal utama. Kita klik saja 2 kali. Nah, dalam kumpulan soal utama itu ada 3 jenis. Ada kumpulan soal PH, PTS, PAS, dan PAT. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan soal PH, masukkan langsung saja ke sini, kumpulan soal PH. Ya, tinggal seperti yang tadi, yang sama, pilih New, baru pilih File Upload. Nanti tinggal masukkan soal PH Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya kembali ke soal PTS. Begitu juga dengan soal PTS, seperti yang tadi saya beri gambarannya seperti itu. Kemudian, jangan sampai salah memasukkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian soal remedial juga sama. Kita punya soal remedial masing-masing, masukkan ke sini. Yang bawahnya kita punya kumpulan soal remedial PTS, masukkan juga ke sini. Sorry. Terus kalau misalnya dari Kormapel, dari MGMP itu belum mengirimkan soal PTS, kumpulan soal utama ya. Kalau misalnya Kormapel belum mengirimkan soal PTS, nanti ini saya tanya sama kepala sekolah. Kalau memang sudah ada, nanti akan saya beritahu untuk diinput ke sini. Tapi kalau nggak ada, nanti kita tunggu saja dari Kormapel gitu, tergantung Kormapelnya. Ya, kalau memang bisa sih ditanyakan saja, sudah ada belum Pak kumpulan soalnya. Kemudian kita balik lagi ke sini, baru ini yang kumpulan soal PAS dan PAT. Nah, jadi tinggal masukkan juga nih, PAS berarti penilaian akhir semester, berarti untuk semester ganjil, kalau PAT penilaian akhir tahun untuk semester genap. Ya. Jadi dalam satu folder ini tinggal nanti judulnya aja, judul filenya dibuat soal PAS matematik 9. Jadi biar tetap judul filenya itu nanti tetap Bapak Ibu kasih itu ya nama-namanya supaya nanti Bapak Ibu nggak tertukar juga, takutnya Bapak Ibu sudah punya administrasi guru di dalam laptop Bapak Ibu, tapi ketika mau memasukkan suka ketukar-tukar, tadi yang mana ya? Jadi kasih judul juga nggak apa-apa, jadi lebih memudahkan Bapak Ibu. Oke, saya rasa itu saja. Kalau agenda guru tadi sudah daftar nilai juga sama. Kalau mau diisi silahkan. Kalau yang sifatnya online, misalnya berupa Excel, masukkan ke sini supaya nggak hilang. Artinya kalau Bapak Ibu jalan kemana-mana, tinggal buka handphone saja. Kalau misalnya ada yang mau diperbaiki atau mau menambahkan, jadi bisa langsung ngambil nilainya dari sini, kemudian diedit, baru nanti simpan lagi ke sini. Gitu ya. Jadi tujuannya ini sifatnya untuk menolong. Jadi tapi kalau memang mau memasukkan, kan sifatnya sekarang ini ke depannya saya nggak tahu apakah nanti bisa maksimal kita kalau misalnya membuatkan secara online semua, artinya dalam bentuk soft gitu, nanti baru kita simpan di sini. Tapi kalau belum ya kita pakai manual dulu ya. Terus nanti di sini ada pemetaan KKM, RPP, kisi-kisi juga sama. Kisi-kisi soal PH ada, kisi-kisi soal PTS, soal PAS. Kalau soal PTS itu secara tatap muka kan kita menganalisisnya dengan computerized ya, maksudnya dengan hasil scanan. Kalau yang waktu PTS tatap muka yang offline, begitu juga dengan PAS. Jadi kalau nanti kita masih menunggu dari Pak Kasman dan tim, apakah dalam program terbarunya itu nanti bisa langsung yang namanya analisa soalnya. Ini juga dari tim juga kita kemarin sudah tanya melalui kepala sekolah, apakah sudah bisa langsung dianalisis. Jadi kita model sifatnya tinggal masukin doang gitu. Atau kita mendapatkan data tapi di mana kita bisa olah menggunakan program analisis soal yang dibuatkan oleh penabur gitu ya. Begitu juga dengan kisi-kisi soal PAS. Ini biasanya pakai scanner yang udah dirancang supaya muncul analisanya. Sorry. Saya bicaranya analisa soal tapi kok ini kisi-kisi, maaf. Ini soal kisi. Sorry. Yang saya maksud analisa soal mana ya? Ini dia. Ya, analisa soal PTS, analisa soal PAS dan PAT. Jadi analisa soal PTS di sini tinggal dimasukkan saja kalau nanti ada kalau ada ya dari pusat nanti. Makanya kemarin saya tanya melalui Kasek apakah
kita langsung terima hasil ataukah kita lagi yang mengolahnya dengan menggunakan program yang sudah disiapkan. Tapi kalau nggak ada, berarti nanti kita pikirkan solusinya seperti apa. Kalau analisa PAS atau PAT juga sama kan, waktu secara offline atau tatap muka itu mesin yang mengerjakan, kemudian nanti analisanya seperti yang tampilan biasa dilakukan oleh Mas Hendra itu, jadi dalam pertanyaan udah analisa di bagian bawahnya. Ya, sifatnya seperti itu. Jadi itu yang diisi ke sini. Kalau memang nggak ada, nanti ya kita pikirkan. Kalau nggak bisa dikerjakan, ya nggak usah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan saya untuk mengisi ini semua. Jadi silakan diisi per bagiannya, yang bisa diisi, dan kemudian nanti kita akan tentukan jadwal atau waktu di mana kapan harusnya pengisian ini, karena kan terkait dengan ada penilaiannya Bapak Ibu ya dari kurikulum. Kalau sudah menginput berarti nanti misalnya 3 hari sebelumnya atau pada saat hari H itu nilainya berapa gitu, yang seperti di buku raker Bapak Ibu itu saya selipkan selembar kan kertas yang ada. Nah, itu kita tentukan bersama, nanti baru kita tetapkan ya. Jadi kalau memang sekarang udah bisa diisi, tinggal aja silakan diisi. Ya, kemudian Bapak Ibu mengisi ini berdasarkan dari hal apa saja yang harus diisi di buku raker. Kan ada panduannya yang di halaman kesekian, halaman 3 atau halaman 4 ya. Saya lupa. Nah, ikutin saja. Jadi itu yang bisa saya share di sini mengenai cara mengisi administrasi guru. Jadi nanti kalau tahun depan bisa dibuat lagi yang sama, tinggal ganti tahun, isi foldernya, model-modelnya kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan bisa terpakai selamanya, karena ini kaitannya dengan MONEF ataupun akreditasi, dan ketika kita juga butuh, kebetulan gurunya misalnya tidak di P6 lagi misalnya, berarti tinggal ambil saja dari sini, jadi datanya juga aman. Jadi membantu kita untuk menyimpan data di sini. Kalau misalnya laptop kita atau hard disk kita rusak gitu ya Bapak Ibu. Saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Kalaupun nanti ada yang miss, nanti saya akan sampaikan berikutnya. Oh ya, buat Bapak Ibu yang sudah yang sudah mengirim lewat email, nanti akan saya isi sendiri, gitu ya. Saya bantu isi ke masing-masing yang sudah Bapak Ibu kirim melalui kayak kemarin kisi-kisi PTS, nanti saya bantu isi sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi.